Pemirsa, kembali lagi dalam Showbiz Close Up. Tiada kesimpannya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar nggak sih? Dan seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, berikut ini kita akan membahas kaleidoskop tentang film-film yang rilis di tahun 2015. Siapa saja mereka? Ini dia informasi selengkapnya. Ini dia. Industri perfilman Indonesia kian menunjukkan perkembangan luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya produksi-produksi film Indonesia yang kian tak kalah dengan film asal luar negeri. Para sinias tanah air berlomba-lomba menciptakan beragam genre film yang bisa dinikmati para penikmat film di setiap bulannya. Dan sepanjang tahun 2015 ini, ada beberapa film yang cukup mampu menarik perhatian. Untuk singgah di hatimu. Di bulan April 2015, film yang diadaptasi dari novel karya Dia Lestari ini resmi dirilis. Ya, film yang bertajuk Filosofi Kopi ini mampu menarik jutaan mata penonton. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko dan diperankan beberapa aktris papan atas Indonesia seperti Rio Dewanto, Chico Jericho, Julie Estelle, dan juga Slamet Raharjo. Film ini mengisahkan tentang dua pengusaha kopi, Ben dan Jody, yang mempunyai kedai kopi bernama Kedai Filosofi Kopi. Ternyata mereka mempunyai hutang ratusan juta rupiah yang mengancam keberadaan kedai tersebut. Mereka banyak menghadapi konflik karena kafe tersebut terancam bangkrut. Dan di tengah-tengah konflik tersebut, ada seorang pengusaha muncul dengan tantangan yang sanggup menyelamatkan Filosofi Kopi. Dengan keahlian meracik kopinya, Ben berhasil memenangkan kompetisi dari sang pengusaha tersebut dan memenangkan hadiah sebesar uang 1 miliar rupiah. Kemudian hadir sosok seorang wanita yang mengatakan ada kopi yang lebih baik daripada kopi milik Ben. Ben dan Jody pergi untuk mencari kopi tiwus demi menyelamatkan Filosofi Kopi dan persahabatan mereka. Mungkin semua. Masih dalam bulan yang sama, tepatnya 30 April giliran film Cinta Selamanya. Novelnya diinspirasikan dari kisah nyata Vira Basuki dan mendiang suaminya Hafez Baskoro. Film yang diangkat dari novel karya penulis terkenal sekelas Vira Basuki tentunya sangat menjanjikan. Film bergenre drama ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan dibintangi oleh pasangan suami istri Atika Hasilan dan Rio Dewanto. Selain itu ada juga Widi Mulia, Lukman Sardi, dan masih banyak lagi. Singkat cerita, Vira Basuki adalah seorang single parents yang memiliki satu orang anak. Kemudian ada seorang lelaki yang bernama Hafez mencoba mendekatinya, padahal usianya lebih muda 11 tahun dari Vira. Hafez selalu berusaha mendapatkan hati Vira dan akhirnya mereka menikah. Suatu hari Vira ditinggal oleh suaminya untuk bekerja keluar kota dan tiba-tiba Vira mendapatkan kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia karena serangan jantung. Itulah kisah cinta yang dialami oleh sosok wanita tangguh Vira Basuki. Berikutnya di bulan Juli 2015, film berjudul Surga Yang Tak Dirindukan resmi diluncurkan. Film ini diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Asma Nadia, dibintangi oleh Ferdi Nuril sebagai Prasetya, Laudia Cynthia Bella sebagai Airini, dan Ralin Shah sebagai Meros. Film Surga Yang Tak Dirindukan ini mengisahkan kehidupan keluarga yang dibina oleh sepasang suami istri Prasetya dan Arini. Secara singkat, film ini mengisahkan tentang kehidupan poligami. Atas nama cinta dan pengorbanan, akhirnya drama poligami keluarga tersebut bisa berakhir dengan baik. Selain itu, film Surga Yang Tak Dirindukan ini mengangkat tema yang mungkin ada dalam kehidupan nyata seseorang dan membawa para penontonnya untuk mendapatkan hikmah dan nasihat positif dari masing-masing karakter. Film ini layak disimak untuk menanggapi isu-isu mengenai poligami yang terkadang masih dianggap tabu karena melukai hati para perempuan. Bersama denganmu. Selanjutnya di bulan September, MRC Pictures mempersembahkan sebuah film bergenre komedi yang dibintangi 3 aktor tampan tanah air, yaitu Tora Sudiro, Adipati Dolken, dan Tanta Ginting. Dalam film yang berjudul Tiga Darah, ketiganya tiba-tiba menjadi sensitif seperti wanita di film tersebut. Ardi Octavian sebagai seorang sutradara membuat cerita film ini menjadi lebih seru. Ketiga pria ini tiba-tiba mengalami keanehan setelah dikutuk oleh wanita yang mereka goda. Mereka mendadak memiliki sifat dasar wanita. Sebelumnya ketiga pria dewasa ini memiliki sifat real man. Tapi semenjak kejadian itu, sifat macho khas lelaki itu pun luntur di diri ketiganya. Karena penasaran, ketiga pria ini memutuskan untuk pergi ke psikiater. Setelah berkonsultasi, ternyata mereka memang telah menjadi wanita, tapi bukan fisik yang berubah.
Hanya perasaan dan naluri kewanitaan yang tertempel di masing-masing karakter itu. It's all turning back to you. Masuk ke bulan November, tepatnya tanggal 26 November 2015 kemarin. Lagi-lagi MSC Pictures meluncurkan sebuah film bergenre action komedi yang berjudul Skakmat. Film Indonesia yang satu ini disutradarai oleh Odi Harahap dan skenario ditulis oleh Salman Aristo. Jamal atau Tanta Ginting dan Dito yang diperankan oleh Doni Alamsyah adalah dua orang yang tak saling kenal yang akhirnya bersinggungan karena suatu peristiwa. Perlu diketahui kalau film besutan Odi Harahap ini lebih mengusung tema action karena unsur komedi yang terkandung di dalamnya tidak terlalu dominan. Film ini bukan film yang menyentuh, tetapi kemasannya terasa sangat garang dan divisualkan dari kacamata lelaki. Bagaimana hubungan seorang lelaki dengan keluarganya dan dengan sahabatnya. Pemirsa, itulah beberapa film Indonesia terbaik selama tahun 2015. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan juga mendukung film-film karya Indonesia karena film buatan negeri sendiri tidak kalah dengan film Hollywood dan mampu bersaing dengan film-film asing.